Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah, sistematika dan kebahasaannya. Definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Karya ilmiah dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah. Suatu ilmiah dilengkapi oleh data dan juga fakta. Secara umum, sistematika karya ilmiah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini memuat aspek-aspek utama seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam beberapa kasus, bagian ini juga mencakup manfaat penelitian jika dianggap perlu. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan berisi inti permasalahan atau materi utama yang dibahas dalam karya ilmiah. Bagian ini memuat hasil analisis yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah, didukung oleh data, teori, serta pandangan dari para ahli. Dan yang ketiga, penutup. Bagian ini berisi simpulan dan saran. Setiap karya ilmiah selalu memiliki bagian simpulan yang merangkum hasil analisis dan juga diskusi. Simpulan harus mengacu pada masalah yang telah disampaikan di pendahuluan. Sementara itu, saran harus didasarkan pada temuan penelitian dan tidak boleh menyimpang dari isi pembahasan. Nah, jenis-jenis karya ilmiah ini dikelompokkan berdasarkan cara penyajiannya menjadi 3 bentuk utama, yaitu yang pertama bentuk populer, yang kedua bentuk formal, dan yang ketiga bentuk semi formal. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah populer disajikan dengan gaya yang lebih fleksibel dan seringkali dalam bentuk ringkas. Bahasa yang digunakan bersifat santai dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bentuk ini banyak ditemukan di media massa seperti majalah dan juga koran. Disebut populer karena topik yang diangkat biasanya dekat dengan keseharian masyarakat dan disampaikan dengan bahasa yang menarik. Yang kedua, bentuk formal. Bentuk ini memiliki struktur yang lebih lengkap dengan unsur akademis yang lebih rinci. Biasanya digunakan dalam penulisan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Dan yang terakhir, semi formal. Karya ilmiah berbentuk semi formal biasanya digunakan dalam laporan dan makalah yang bersifat akademik, namun tidak seformal skripsi atau tesis. Sebelum kita masuk ke materi sistematika penyajian makalah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang memiliki tujuan penulisan serupa dengan karya ilmiah lainnya. Isinya membahas suatu permasalahan atau topik tertentu yang didasarkan pada studi empiris, tinjauan pustaka terhadap suatu teori, isu, atau konsep. Selanjutnya yakni sistematika penyajian makalah. Berdasarkan bentuk penyajiannya, makalah termasuk dalam kategori karya ilmiah berbentuk semi formal. Struktur penyajian makalah semi formal terdiri dari 7 bagian utama, yaitu halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama, halaman judul. Pada bagian ini mencantumkan judul, logo instansi, nama lengkap penulis, nama instansi, dan tahun pembuatan. Pada judul dirumuskan dalam satu frasa, yakni jelas dan juga lengkap. Judul bisa mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan, dan subjek penelitian. Untuk cara kepenulisan judul makalah, yang pertama menggunakan huruf kapital kecuali pada anak judul. Yang kedua menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Semua huruf pada kata penghubung harus kecil. Dan yang menjadi catatan, di akhir judul tidak menggunakan tanda baca. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar berisi uraian yang bertujuan untuk menarik minat pembaca agar tertarik membaca isi makalah. Penulisannya dibuat secara terpisah dari bagian lain dan dicantumkan pada halaman tersendiri. Pada akhir kata pengantar biasanya dicantumkan tempat, tanggal penulisan, serta nama penulis yang diletakkan di bagian kanan bawah. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi berisi susunan isi makalah yang disusun secara sistematis berdasarkan bab dan subbab beserta nomor halamannya. Bagian ini berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk menemukan bagian tertentu dalam makalah.
Daftar isi ditulis pada halaman terpisah dan biasanya dibuat setelah seluruh makalah selesai. Ditulis untuk memastikan keakuratan halaman setiap bagiannya, mulai dari kata pengantar hingga daftar pustaka. Selanjutnya yakni pendahuluan. Pada bagian pendahuluan menguraikan beberapa aspek penting yang mendasari penulisan makalah seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan kepenulisan. Nah, pada latar belakang itu menjelaskan alasan serta urgensi dari permasalahan yang akan diteliti, baik dari aspek sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, maupun kehidupan secara umum. Pada rumusan masalah mengacu pada aspek-aspek yang perlu diselesaikan. Secara umum rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang diawali dengan kata tanya seperti bagaimana dan mengapa, serta diakhiri dengan tanda tanya. Yang selanjutnya yakni tujuan penulisan atau penelitian. Pada bagian ini menjelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dari dalam penulisan. Rumusan tujuan menggambarkan keinginan penulis atau peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan. Dan yang selanjutnya yakni manfaat penelitian. Manfaat adalah kontribusi yang diberikan oleh hasil penelitian. Manfaat tersebut dapat dikategorikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan dalam karya ilmiah berupa makalah berisi inti permasalahan atau materi pokok yang ingin disampaikan. Bagian ini memuat penjelasan hasil kajian yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, didukung oleh data, pandangan ahli, serta teori yang relevan. Isi pembahasan harus selaras dengan rumusan masalah dan data yang diperoleh. Jika rumusan masalah mencakup 3 poin, maka pembahasan harus mencakup ketiga poin tersebut secara terperinci dan terhubung. Setelah pembahasan ada penutup. Nah, setiap jenis karya ilmiah memiliki bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan juga saran. Simpulan merupakan kesimpulan yang disampaikan penulis berdasarkan hasil pembahasan yang harus selaras dengan permasalahan yang telah dikemukakan di bagian pendahuluan. Sementara itu, saran harus didasarkan pada temuan penelitian dan tidak boleh menyimpang dari isi makalah. Saran dapat dituliskan secara langsung dan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tulisan tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka. Pada bagian ini mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan makalah seperti buku, artikel dari internet, jurnal, dan lain-lain. Sumber-sumber tersebut disusun secara alfabetis dan mencakup nama penulis, tahun terbit, judul, kota penerbit, serta nama penerbit. Selanjutnya ada 4 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada bersifat impersonal, yang kedua menggunakan bahasa dengan makna denotatif dan lugas, yang ketiga menggunakan kalimat efektif, dan yang keempat menggunakan kosakata baku. Bersifat impersonal yakni objektivitas dalam karya ilmiah tercermin dari pemilihan kata yang bersifat impersonal, yaitu tidak menggunakan kata ganti pribadi seperti aku, kamu, atau dia. Sebagai gantinya, karya ilmiah menggunakan kata ganti yang lebih umum seperti penulis atau peneliti. Hal ini menjadi salah satu perbedaan utama antara karya ilmiah dan teks non-ilmiah. Yang selanjutnya yakni menggunakan bahasa dengan makna denotatif dan lugas. Makna denotatif adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan atau penambahan dari konsep aslinya, sehingga bersifat lugas. Dalam karya ilmiah, penggunaan kata dan kalimat yang memiliki makna ganda harus dihindari. Setiap kata harus diungkapkan secara eksplisit agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari maksud sebenarnya. Selanjutnya yakni menggunakan kalimat efektif. Karya ilmiah termasuk makalah harus disusun dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami sesuai dengan tujuan penulisannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah bahasa baku, jelas, lugas, serta memiliki hubungan yang koheren antar bagian tanpa adanya unsur yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya menggunakan kosakata baku. Sebagai tulisan formal, karya ilmiah harus mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kosakata baku serta kalimat yang efektif menjadi ciri utama dalam penulisan karya ilmiah agar sesuai dengan standar kebahasaan yang berlaku.
Nah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini mengenai karya ilmiah, sistematika dan kebahasaannya. Sampai nanti dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.